Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan lafal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga wa ala alihi, sahabatnya, wa ashabihi, dan orang-orang yang mengikuti beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan bahas satu tafsir Al-Quran. Kita akan mengenal lebih dalam makna dan isi kandungan surat At-Tin. Insya Allah hafal semua surat At-Tin ya. Untuk mengulang kembali memori hafalannya, kita baca sama-sama surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Surat At-Tin merupakan surat Makkiyah, turun sebelum Nabi ke kota Madinah. Surat ini turun di kota Mekah. Jumlah ayatnya samaniyah, 8 ayat. Ada 34 kalimat dan 150 huruf ya dalam surat At-Tin. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertamanya, wat-tini waz-zaitun, Allah bersumpah menggunakan salah satu nama buah, yaitu buah tin dan buah zaitun. Dalam sebuah riwayat, Imam Qurtubi mengutip dari sahabat Ibnu Abbas ya, dan beberapa sahabat yang lain. Yang dimaksud dengan tin di sini adalah tinukum alladzi ta'kulun. Buah tin yang sudah kalian kenal. Buah tin yang mungkin tidak asing juga di kita di Indonesia. Walaupun mungkin jarang juga yang makan ya, tapi mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat atau bahkan memakan buah tin. Buah itu agak sedikit kehitam-hitaman ya, coklat. Kemudian manis, di dalamnya ada biji-biji kecil kayak tomat gitu, biji kecilnya. Nah, itu biasa digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat Mekah, masyarakat Arab, sehingga buah tin ini adalah buah yang familiar, yang biasa digunakan ya oleh masyarakat untuk konsumsi. Buah tin ini merupakan buah yang istimewa ya. Karenanya dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan ketika diberikan buah tin, dihidangkan buah tin, kemudian Nabi makan buah tin itu, ketika selesai memakan buah tin, komentar Nabi bunyinya begini: "Lau qultu inna fakihatan nazalat minal jannah la qultu hadhihi." Andaikan ada buah yang turun dari surga, maka buah tin inilah yang turun dari surga.
Sehingga buah tin ini ya merupakan buah yang istimewa dalam Islam. Dalam dunia medis juga dilihat ketika diteliti bahwa ternyata buah tin ini buah yang banyak manfaatnya, yang punya segudang manfaat, fungsi, gitu ya. Dalam banyak riwayat yang lain juga ya, ternyata buah tin ini buah yang merupakan salah satu buah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa dia istimewa. Walaupun ada riwayat yang lain yang memaknai tin di sini bukan buah. Ada yang meriwayatkan seperti riwayat dari Ibnu Abbas bahwa at-tin di sini bukan dimaknai jenis buah, tapi tempat tertentu. Tempat apa? Masjidun Nuh, Masjid Nabi Nuh alaihi salam, alladzi bunya 'alal judi, yang dibangun di atas bukit judi. At-tin di sini maksudnya adalah tempat yang dikenal dengan Masjid Nuh. Letaknya di atas bukit judi. Bukit judi ini kalau Bapak Ibu baca surat Hud ya, kalau tidak salah surat Hud, itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa yasami aqli wa ghidal ma' wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Ketika banjir bandang melanda dunia ya, pada saat itu Nabi Nuh alaihi salam beserta beberapa makhluk hidup, hewan ya, masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Itu kan terombang-ambing sampai akhirnya setelah selesai bencana itu, perahu Nabi Nuh terdampar di salah satu bukit namanya Bukit Judi. Bukan judi dalam bahasa kita ya. Ini nama judi itu adalah salah satu bukit yang konon katanya sekarang sudah ditemukan tempatnya di daerah negara Turki. Ya, ada bekas perahu Nabi Nuh yang terdampar di situ. Nah, di sana ada bangunan namanya Masjid Nuh. Ada ulama menyebut bahwa at-tin di sini adalah Allah bersumpah menggunakan tempat Masjid Nabi Nuh di atas bukit judi itu. Makanya ketika memaknai az-zaitun, ada juga yang memaknai bukan buah zaitun, tapi Masjid Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya, Masjid Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Makanya setelah watin wa zaitun wa turi sinin, itu bukit Sinai di Mesir, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah. Jadi kalau dirunut dari at-tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, tiga ayat ini bicara tentang tempat. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat makna dalam banyak ulama menjelaskan bahwa sebenarnya kata at-tin dan zaitun ini kembali ke makna yang aslinya, yaitu buah. At-tin kan buah tin. Kemudian kedua, zaitun juga buah zaitun. Yang biasanya buah zaitun ini dimanfaatkan untuk hal-hal seperti minyak ya, kemudian apa lagi? Sabun, ada juga yang menggunakannya sebagai sampo dan lain sebagainya. Nah, makna tin dan zaitun ini para ulama banyak aminkan bahwa maknanya adalah jenis buah, tin dan buah. Terlebih lagi dalam bacaan tadi yang kita sebutkan, Nabi ketika dihidangkan buah tin, beliau sangat senang, bahkan menyatakan kalau ada buah yang turun dari surga, maka buah tin inilah buah yang turun dari surga. Buah zaitun banyak sekali manfaatnya ya, baik secara kesehatan, dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah terlarang yang kita kenal dengan buah khuldi, itu kan salah satu hukuman yang langsung dirasakan oleh Adam dan Hawa adalah langsung tubuh Nabi Adam dan Siti Hawa itu
dia tidak ada satu kain pun yang melekat di tubuh beliau, alias itu ya, tidak ada pakaian sama sekali. Maka pada saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa berusaha untuk menutupi auratnya, dan yang diambil untuk menutupi auratnya itu adalah daun dari pohon zaitun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yaksifani alaihima min waraqil jannah. Ketika terjadi ya kekhilafan Adam dan Hawa itu, kemudian terlepas semua pakaian, Nabi Adam dan Siti Hawa mencari apa yang bisa untuk menutupi auratnya, dan diambillah daun dari surga, dan daun dari surga itu disebut wakana waraqutin ya, atau waraquz zaitun. Yang diambil adalah daun buah tin atau daun buah zaitun. Dalam sebuah riwayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kulu az-zait wadhinu bihi. Nabi bersabda, makanlah buah zaitun dan gunakanlah minyaknya, fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun ini adalah buah atau pohon yang penuh dengan keberkahan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi dalam surat At-Tin ini yang dimaksud adalah buah tin dan buah zaitun. Ternyata dalam Al-Quran bukan hanya buah tin dan buah zaitun yang disebutkan dari jenis-jenis buah, ada buah-buah yang lain. Apa diantaranya? Adalah buah tolhim mandud dalam surat Al-Waqi'ah, yaitu buah pisang yang bersusun-susun. Ada lagi buah nakhlun, buah kurma, warruman, buah delima ya. Ada lagi a'nab ini adalah anggur, buah anggur ya. Ada lagi rumman ini adalah buah delima tadi ya. Tapi tak kata buah duren dalam Quran ya. Walaupun bapak ibu hobinya sama duren ya. Tapi Pak Ustadz, kami pas masuk surga agak pengen duren, jadi cak mana? Ada duren, tenang baik ya. Tapi durennya bukan Buddha keren ya, beda cerita itu. Nah, buah-buahan itu disebutkan dalam Al-Quran, dan memang kalau kita lihat secara manfaat ya, buah itu sangat luar biasa untuk manfaat dan kebaikan kita sebagai manusia. Makanya salah satu yang menjadi ujian Allah bagi sebuah kaum adalah ketika ujian itu berbentuk kehilangan atau kekurangan buah-buahan di sebuah negeri. Misal dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ayat itu menjelaskan bahwa akan diberikan ujian kepada manusia. Yang kita tahu kan kalau ujian musibah itu adalah orang yang meninggal dunia, keluarga kita yang meninggal, orang-orang tercinta meninggal, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ujian-ujian itu, musibah-musibah itu bukan hanya kehilangan orang yang kita cintai. Di antaranya adalah diberikan ujian berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, termasuk juga kekurangan buah-buahan atau krisis buah. Ya. Karena itu dalam ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa buah-buahan ini manfaatnya sangat besar bagi kehidupan kita. Dan hebatnya ya di Arab, khususnya di Mekah, di Madinah, walau kering tandus padang pasir, namun buah-buahan melimpah luar biasa, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada tempat-tempat tersebut. Makanya nanti ada ujung di sebelum ayat keempat ya, Allah menyebutkan wa hadza baladil amin. Itu yang dimaksud adalah kota Mekah. Watin wazaitun. Kemudian ayat kedua waturi sinin. Waturi sinin di sini maknanya adalah dan bukit atau gunung Sinai. Ya, Sinin di sini adalah gunung Sinai. Gunung Sinai bagi kita umat Islam adalah mempunyai sejarah
sejarah keislaman. Artinya Gunung Sinai adalah tempat istimewa dalam Islam, termasuk situs suci umat Islam. Ya, kenapa? Karena Gunung Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 143, Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Ketika Musa sudah sampai pada tempatnya, dia meminta kepada Tuhannya agar memperlihatkan dirinya. Rabbi arini, ya Allah perlihatkan kepadaku, ya, agar aku bisa melihatmu. Anzur ilaik. Kemudian Allah menjawab, qala lan tarani, kau tidak akan bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung-gunung tersebut. Jika gunung itu masih berada pada tempatnya, maka kau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Namun ketika cahaya Allah baru muncul sedikit saja, gunung itu luluh lantak, hancur, ya, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pingsan seketika. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa tersadar, dia langsung mengatakan, Maha suci Engkau wahai Tuhanku, dan aku taubat meminta ampun kepadamu, dan aku termasuk orang-orang yang pertama beriman kepadamu. Maka bukit atau Gunung Sinai, sebenarnya yang lebih tepat gunung, ya, bukan bukit. Kalau bukit itu kan, bukit itu agak sedikit tidak terlalu tinggi, ya. Padahal Gunung Sinai ini tingginya 2285 meter. Ya. Tinggi sekali. Kami waktu 2011 ketika masih mahasiswa di Mesir, sempat alhamdulillah berkunjung ke Gunung Sinai ini. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, berdekatan dengan Israel. Ya, karena dulu tahun 18 atau tahun 19 sekian itu pernah dikuasai oleh Israel, namun berhasil direbut kembali oleh Mesir setelah perang 6 hari tanggal 6 Oktober. Nah, Gunung Sinai ini dia terletak antara benua Asia dan benua Afrika, ya. Dia jalurnya kalau dari Kairo itu kurang lebih 5 sampai 7 jam perjalanan melalui darat, ya, dan kita harus melewati terusan Suez, terusan terpanjang dan tersibuk di dunia. Terusan Suez ini kalau Bapak Ibu lihat peta, dia membentang, ya, dari Laut Merah, nanti tembusnya itu ke Laut Mediterania, ya, arah ke Eropa. Perdagangan itu kan dari situ semua. Makanya paling sibuk terusan itu adalah terusan Suez itu. Setiap tahunnya ada ratusan ribu kapal laut yang lewat di situ. Kemarin tahun 2020 atau 2021 kan pernah viral gara-gara ada kapal kargo Cina dari Tiongkok itu nyangkut di situ, ya, selama 5 atau 6 hari. Jutaan miliar, ya, dalam seharian itu, dalam setiap hari itu rugi karena ada pajak lewat itu kapal-kapal kargo yang bawa barang-barang dari Asia ke Eropa, termasuk dari Eropa ke Asia. Nah, kalau nak ke sana kita harus melewati terusan Suez itu karena dia terusan yang dibuat, ya, secara manual dari Laut Merah tembus ke Laut Mediterania itu. Jadi lewatnya bukan naik kapal pas nyebrang, tapi melewati terowongan bawah laut. Jadi kita masuk bawah laut, bawah terowongan Suez itu. Kemudian ketika muncul dari benua Eropa, pas munculnya itu masuk ke benua Asia. Nah, di sanalah akan ada tempat yang disebut dengan Semenanjung Sinai. Ya, Semenanjung Sinai ini adalah daerah yang berbukit, berpasir, bergurun,
Jangan harap akan ketemu dengan pohon-pohon yang hijau, rumput-rumput yang indah. Kata, ya, dia sangat gersang. Kami waktu ke sana musim dingin, beberapa orang ya, kami satu bis sengaja mau ke sana dan mengambil waktu mau mendaki itu tengah malam, sekitar jam 12 lewat. Karena targetnya jam 4 atau jam 5 sudah sampai ke puncak Gunung Sinai. Ya, sehingga bisa sempat sholat malam atau sholat subuh ya minimal. Kemudian bisa melihat sunrise. Nah, benar ya, bukan sunset kan? Sunrise. Matahari terbit. Nah, itu target kita. Jadi satu bis itu banyak mahasiswa dan juga turis yang lain. Jam 12 malam sudah siap ya, siaga. Di kaki-kaki Bukit Sinai itu udah banyak turis-turis yang lain. Karena emang itu Bapak Ibu merupakan situs sakral, situs suci 3 agama sekaligus, Kristen, Yahudi, Islam. Karena 3 agama samawi ini di dalam kitab mereka itu tentang Nabi Musa yang mengajak kaumnya ke bukit-bukit di arah Sinai itu yang dikejar oleh Firaun, ada semua diceritakan. Makanya jangan heran di sana ada gereja, bahkan di kaki Bukit Sinai itu ada gereja. Saint Catherine namanya. Gereja di situ menjadi salah satu halte pertama sebelum kita mendaki Bukit Sinai. Naiknya paling cepat 4 jam, ada yang 5 jam. Jadi kalau yang tidak kuat muntah-muntah. Kami di perjalanan sering melihat, khususnya yang cewek ya, yang ibu-ibu muntah-muntah. Karena kalau naik bukit itu kiroi kan, kalau bukit atau gunung biasa kan biasa baik naiknya. Tapi ini mengkelok-kelok main ini. Dan jalannya terjal luar biasa karena bebatuan. Untung malam, kalau siang itu barangkali banyak yang tidak jadi naik karena terjalnya luar biasa. Ditambah lagi di sana ternyata banyak juga hidup Arab-Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang jauh dari kata modern gitu ya. Mereka tinggal di situ. Kalau kita ajak bahasa Arab kadang juga tidak paham dia. Padahal orang Arab. Karena Arab tertinggal. Mereka punya onta-onta yang sebenarnya onta itu bisa kita sewa ya untuk naik beberapa tingkat di situ. Tapi karena kita mahasiswa, duit dikit ya, lemah digunakan untuk nyari makan kakek. Nah, jadi kita jalan kaki. Naik bukit situ sampailah akhirnya ketika jam 4 alhamdulillah berhasil naik ke atas. Dan di sana ketika saya ingat betul saat udah naik ke atas itu di puncak Gunung Sinai itu, saya mendengar orang-orang sedang baca mantra ya, sedang keliling-keliling. Saya tanya ke guide, orang mana? Orang Arab ya yang guide-nya. Itu orang Yahudi sedang melaksanakan ritual ibadah mereka. Cak lagi cak yasinan mah itu Pak. Dia pucuk itu. Ya. Kita setelah naik kemudian ambil wudhu, sholat. Di sana ada gereja di atas, termasuk juga ada masjid yang sudah lama, sudah berabad-abad ya dibangun di atas itu. Orang Kristen itu, orang Indonesia itu sering perjalanan sucinya ke bukit, ke Gunung Sinai itu, ya, karena tadi menjadi situs suci bagi mereka. Sehingga ketika datang ke sana mereka senang luar biasa, bahagia karena bisa ketemu dengan tempat di mana Nabi Musa menerima, kalau versi orang Kristen kan menerima 10 perintah Tuhan. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam Gunung Sinai itu situs yang sakral, yang suci. Ditambah lagi ternyata mungkin ini informasi yang jarang juga diketahui. Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra wal Mi'raj. Isra itu kan dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjid Al-Aqsa Palestina. Mi'raj baru ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Isra-nya Nabi ketika dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Palestina itu ternyata ada transitnya.
Tidak langsung dari Mekah tuh langsung ke Masjidil Aqsa, ya. Tapi ada transitnya. Di antara transitnya adalah dalam sebuah riwayat disebutkan Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, "Inzil fasalli fasallaitu." Nah, Jibril berkata, "Wahai Nabi, turunlah." Ketika turun Nabi, kemudian beliau salat. Faqala, "Atadri aina sallait?" Tahukah engkau di mana kau salat? Kemudian Nabi menjawab, "Sallaitu bi Turi Saina." Ya. Engkau salat, ya aku salat di Gunung Sinai. Haitsu kallamallahu ta'ala Musa alaihissalam, di tempat di mana Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum Nabi sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, beliau juga sempat singgah di Gunung Sinai. Karena itu Gunung Sinai ini termasuk sekali lagi situs yang suci bagi umat Islam, ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ada kesempatan untuk berkunjung ke Gunung Sinai, ya. Yang tentunya juga kita berharap mudah-mudahan tidak hanya di situ kunjungannya, tapi juga berkunjung ke kota Nabi Madinah dan juga di tempat ada Ka'bah, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya ayat ketiga Allah Ta'ala berfirman, wa hadza baladil amin. Yang dimaksud dan demi negeri yang aman. Negeri mana yang dimaksud? Mekah Al-Mukarramah. Kalau tadi Gunung Sinai, ya, kemudian yang kedua ini adalah yang dimaksud demi Mekah. Kenapa disebut Mekah? Karena negerinya aman. Aman sentausa. Walau negerinya dus yang awalnya tak ber sama sekali, sekarang subhanallah melimpah buah-buahan. Jadi kalau nak nyari buah tidak saro di sana Pak. Padahal negerinya adalah negeri padang pasir. Tapi nak nyari buah ada. Tidak tahu durian ada di sana, ya. Katik saja situ. Tapi buah-buahan lain, anggur, banyak sekali, ya. Buah-buahan Masya Allah tabarakallah menunjukkan bahwa Mekah ini menjadi negeri yang aman, negeri yang sejahtera. Baik, ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah sumpah-sumpah Allah disebutkan ayat 1, 2, ayat 3. Ayat 4-nya ini adalah jawaban atau tujuan sumpah yang Allah sebutkan. Apa itu? Sungguh laqad khalaqnal insan, sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Ya, dalam bentuk yang sempurna. Kenapa Allah menyebutkan bahwa manusia dalam bentuk sempurna? Karena yang namanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ibnu Arabi menyebutkan, laisa lillahi ta'ala khalqun ahsan minal insan. Allah tidak punya makhluk yang paling sempurna, yang paling hebat, yang paling cantik, ya, yang paling sempurna, yaitu kecuali manusia. Fa innallaha khalaqahu hayyan aliman. Karena manusia itu Allah ciptakan hidup, kemudian dia ada dititipkan ilmu pengetahuan, qadiran muridan mutakalliman, dia mampu, dia berkeinginan, dia berbicara, sami'an basiran, dia mendengar, dia melihat, munabbiran hakiman, dia bisa mengatur, dia bisa adil dan lain sebagainya. Kalau kita dengar istilah hayyan, aliman, qadiran, muridan, mutakalliman, Bapak Ibu ingat apalah itu? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat 20. Maka Ibnu Arabi mengatakan, ya, hadhihi sifatur Rabb subhanahu. Ternyata sifat-sifat yang tadi dititipkan kepada manusia juga merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada manusia. Ya. Wa anha abbara ba'dul ulama wa waqa'al bayan biqaulihi innallaha khalaqa adam ala suratihi, yakni ala sifatihi allati qaddamna dzikraha. Ada sebuah riwayat menyebutkan sesungguhnya Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Maksudnya bukan dalam fisik Allah, tapi dalam sifat-sifatnya. Manusia alim, ya, berpengetahuan. Manusia itu qadir, punya potensi, mampu melakukan sesuatu,
muridan, dia juga mampu berkehendak, mutakalliman, dia berbicara, sami'an, mendengar, basiran, juga melihat. Walaupun tentu yang menjadi catatan kita, mendengarnya kita, melihatnya kita berbeda dengan mendengar dan melihatnya Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apapun. Makanya di antara sifat 20 yang kita bahas sebelum-sebelumnya ada namanya mukhalafatu lil hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Baik, ayat 5. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang rendah. Nah, di sini para ulama menyebutkan ada dua makna. Pertama, maknanya adalah ila arzalil umur wa huwal haram ba'da syabab. Manusia dikembalikan dalam kondisi yang lemah setelah sebelumnya kuat. Artinya manusia itu makin lama, makin tua, makin lemah. Setelah sebelumnya dia kekuatannya penuh, ketika sudah berumur kekuatannya mulai berkurang. Dari muda ya kemudian menuju tua. Wadda'fu ba'dal quwwah, lemah setelah kuat. Hatta yasiru kasabyi fil halil awal, sehingga dia seperti anak ya, kembali seperti budak. Nah, sebagaimana dalam surat Yasin yang juga sering kita baca ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilu ya. Jadi manusia itu makin panjang umurnya, ketika sudah tua maka berkurang semua, berpikirnya berkurang ya, sampai akhirnya dia seperti anak kecil, mudah tersinggung. Jangan sebasing dengan lihat senior ya, jangan tersinggung, dikit-dikit nangis ya. Kalau bahasa kami mana yang dari Tulung Selapan namanya apa Pak? Nyusu ya. Nah, tahu ya beliau. Ya, nyusu Tulung Selapan. Ya. Jadi nyusu. Nah, yang ini perlu perhatian dan perlu pemahaman dari anak. Jangan ini malah ketika dia nyusu marah-marah gitu, makin tersinggung dia. Ya, bukan pada saat masih sabar, kecinian pada saat itu tidak paham apa-apa, tidak, dia tidak marah-marah. Tapi ketika mereka sudah tua dan seperti jangan sampai kemudian kita tidak memahami mereka marah-marah. Yang parah dititip ke panti. Ngapa kok titip panti jompo? Ingam aku di rumah dia nih. Anak durhaka namanya. Kasihan jompo dekati yang ngurus, ya. Wajar sumala safilin. Kalau udah tua ya semua akan nanti juga. Kalau Anda melakukan orang tua yang tidak baik dengan cara yang tidak baik, siap-siap nanti anakmu juga akan perlakukan tidak baik. Karenanya perlu pemahaman, perlu memahami baik bagaimana kita terhadap orang tua. Ya. Manusia itu setelah diciptakan secara suatu saat kesempurnaan itu akan berkurang banyak. Yang kedua, makna summa radatnahu asfala safilin adalah seperti riwayat dari Ibnu Abi Najih, dan makna summa radatnahu asfala safilin adalah ilan nar, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa mereka dikembalikan, dimasukkan ke dalam neraka? Karena manusia itu tidak menerima yang Allah karuniakan kepada dirinya, diberikan akal, diberikan pikiran, namun semua itu, potensi itu justru tidak menjadikan dirinya semakin beriman kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Dia akan dimasukkan, dijatuhkan serendah-rendahnya di neraka.
Kenapa bisa? Karena orang kalau tidak bisa menggunakan potensi pikiran dan hatinya dengan baik, justru dia akan semakin sombong, iri, sombong dan angkuh luar biasa. Bahkan ada sampai yang mengaku Tuhan. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai begitu. Ketika manusia sudah angkuh dan sombong, sudah sangat berlebihan ya terhadap Allah. Wa hina alimallahu hadza min abdihi wa qada'uhu sadiran min indahu raddahu asfala safilin. Ketika Allah tahu ternyata yang mengaku Tuhan ini adalah hambanya yang Allah berikan dia banyak nikmat, tapi dia tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut, maka Allah akan menjadikan dirinya rendah serendah-rendahnya, bi an ja'alahu mamlu'an qazran, akan dimasukkan ya dalam kondisi yang sangat rendah. Wa akhrajaha ala zahirihi ikhrajan munkiran ala wajhil ikhtiyar taratan wa ala wajhil ghalbatil ukhra. Maka kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia itu memang ketika dia tidak memanfaatkan potensi yang Allah karuniakan itu, dia akan menjadi manusia atau makhluk yang paling rendah. Padahal Allah sudah berikan dia keistimewaan. Namun kadang manusia ini dia berlaku atau bersifat justru lebih rendah daripada hewan. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan mereka ini ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Jadi kan diberikan Allah mata, diberikan Allah telinga, diberikan hati, semua tidak digunakan dengan maksimal. Malah semakin kufur, semakin tidak taat kepada Allah. Maka Allah sebut ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan dalam ayat itu belum selesai, balhum adal, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak. Kenapa bisa? Padahal manusia itu kan tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna mereka, penciptaannya sempurna. Tapi kesempurnaan itu kadang tidak dimanfaatkan oleh manusia. Akhirnya dia sendiri yang menjadikan dirinya rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Nauzubillah. Dan sifat hewan dalam diri kita itu memang ada ya. Kalau kita tidak benar-benar menjaga sifat kemanusiaan kita, kadang sifat kehewanan kita justru yang muncul. Misalkan sifat seperti ya dalam Al-Quran Allah menyebut orang-orang Yahudi yang melanggar perintah Allah di hari Sabtu, ya kan? Mereka akhirnya kunu qiradatan khasiin, mereka menjadi kera. Ya, para ulama menyebutkan ada dua makna. Pertama, memang betul-betul jadi keronya. Kero ya, tahu kero ya? Monyet, monkey, jadi keranya. Yang kedua, ada yang menyatakan dia ini sifatnya persis seperti kera. Dan kita pun kadang sekali-sekali galak jadi kero. Apa itu? Sifat rakus. Ya, tidak pernah puas. Kero itu kalau kita kasih makanan, pisang misalkan sikok, diambilnya, masuknya ke mulut, dikasih lagi sikok lagi, pegangnya lagi, dikasih lagi dipegangnya, dikasih lagi, terus semua diambilnya. Padahal dalam mulut masih penuh, tapi semua itu diambilnya. Karena saking rakusnya kera, monyet. Dulu orang nangkap kero itu dengan cara dibuat lubang, dikasih makan di dalam situ, ya. Kemudian kera ini ketika ngambil makanan, dimasuknya itu lubang itu pas-pasnya dengan tangannya. Jadi ketika dia masuk ke tangan, ngambil makanan, pas narik, gitu tidak cak keluar. Dihoji oleh dia enak keluar tak baca. Karena dia masih megang makanan di dalam itu dan tidak lepas kan ya. Padahal kalau dia tidak rakus, ya lepaskan dulu lah makanan. Kemudian keluar ke tangan, lari baca. Ini tidak, pegangnya,
ya, karena tadi rakusnya luar biasa, tidak dilepaskannya sampai akhirnya ketangkaplah si kera ini. Nah, jangan sampai kita berlaku semacam itu. Memang fisik kita manusia, kadang sifat kita yang jadi kera. Ya, jangan jadi kera, ya. Jadilah manusia. Begitu juga sifat-sifat yang lain banyak sekali ya. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri dengan berlaku, bersifat seperti hewan-hewan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan bahwa kalau ingin tidak menjadi orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, direndahkan dengan serendah-rendahnya, maka berlakulah sebagaimana Allah amanahkan kepadamu untuk beriman dan beramal soleh. Ayat 6, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tidak akan orang itu menjadi menjadi susah, kemudian tidak akan menjadi orang yang rendah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman dan beramal soleh. Dan itulah tugas kita, beriman dan beramal soleh. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka amanlah hidup kita. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tak pernah putus. Hati-hati baca ayat ini. Kadang orang kesleo, ya, kesasar. Baliknya ke surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apa balik Al-Asr? Karena sama ayatnya persis di awal ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jangan wa tawasau, tapi falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau jadi imam bahaya ini kalau tidak fokus. Balik ke surat Al-Asr. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka tidak putus pahalanya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ketika dia konsisten dengan iman dan amal solehnya, artinya dia istiqomah dengan amalannya, dengan ibadahnya, maka dalam kondisi ketika dia tak mampu melakukan ibadah yang biasa dia lakukan, maka tetap pahala itu akan diberikan kepadanya. Itu makna falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak terputus pahalanya walau dia tidak melakukannya. Gitu ya. Kita lihat dalam sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Idza maridul abdu aw safara." Ketika ada seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan, maka Allah akan tetap mencatat amalnya sebagaimana dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi tidak berpergian. Maksudnya Bapak Ibu, kalau kita sejak lama sudah biasa melakukan sebuah amal ibadah, ternyata di suatu hari saatnya, pada saat tertentu kita sakit tak mampu lagi melakukan ibadah itu, jangan khawatir, pahala itu tetap akan mengalir kepada Bapak Ibu walau Bapak Ibu tak berdaya lagi melakukannya karena sakit. Misal ya, Bapak Ibu biasa sholat duha, rajin, udah lama, bertahun-tahun melakukan sholat duha, waktu masih muda, waktu masih sehat. Ternyata ketika sudah mulai tua, udah tidak kuat lagi. Jangankan yang sunnah-sunnah begitu, yang wajib aja berat luar biasa. Karena kondisi tubuh, apalagi kalau sudah sampai terkapar misalkan di kasur, tak bisa lagi banyak aktivitas, maka jangan khawatir. Duha yang biasa Bapak Ibu lakukan setiap hari itu terus mengalir pahalanya walau Bapak Ibu terbaring di atas kasur. Falahum ajrun ghairu mamnun, tak terputus sama sekali. Subhanallah. Ini menjadi motivasi buat kita semua, betapa indahnya ya Islam memberikan apresiasi, penghargaan kepada mereka yang ketika sehat, ya, ketika bisa mampu melakukan ibadah, namun karena kondisi dan keterbatasan laju tidak bisa lagi melakukannya, tetap diberikan pahala itu. Makanya mumpung masih sehat ini, ibadah-ibadah yang Bapak Ibu lakukan terus rutin saja, sampai akhirnya tidak mampu lagi, sudah
tetap namun tetap pahalanya akan mengalir. Ya, begitu. Puasa, yang tahajud, teruskan. Tapi yang rutin ya. Kalau cuman tahajudnya setahun sekali, ya ketika sudah sakit tidak baca lagi ngomong, oh ya aku tetap dapat pahala tahajud. Padahal setahun sekali tahajud. Nah, ini tidak masuk kategori. Yang masuk kategori itu yang rajin, yang biasa melakukannya rutin. Tapi karena kondisi tertentu lagi tidak baca, maka itu tetap ya mendapatkan pahala. Termasuk dalam perjalanan. Bapak Ibu biasa duha karena nak balik ke dusun, nak balik ke Tulung Selapan misalkan, tidak sempat lagi nak duha. Jangan khawatir, pahala duha itu tetap akan dapat karena kita kondisinya dalam perjalanan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Ya. Ayat 78 ini Allah mengatakan ya, khususnya pada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bentuk hinaan kepada mereka, kalau engkau tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa menciptakan manusia dengan sempurna, kadang manusia itu Allah kembalikan dalam kondisi yang hina ya, karena keadaan yang berubah-ubah ya, dari umurnya dan lain sebagainya. Kenapa engkau masih mendustakan akan datangnya hari kebangkitan, hari pembalasan? Padahal khususnya orang-orang kafir zaman Nabi, sudah Rasul Nabi Muhammad SAW telah sampaikan kepada kalian. Kenapa bisa-bisanya masih berdusta, mendustai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha adil dalam penghakimannya? Bukankah Allah yang maha adil ya terhadap segala sesuatu? Allah yang maha adil. Nah, menariknya Bapak Ibu, dalam ayat ini ada riwayat yang menyatakan kalau baca ayat ini di ujung ayat alaihissallahu biahkamil hakimin, kita disunahkan baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau ada orang sholat atau di luar sholat ketika baca alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu memang ada riwayatnya. Jadi setelah baca ayat At-Tin ayat terakhir itu ada zikirnya, ada doanya. Ini sebenarnya jawaban. Kan disebut, bukankah Allah yang maha adil seadil-adilnya? Kita jawab, betul ya Allah, engkau memang zat yang maha adil seadil-adilnya. Dan saya menyaksikan itu, saya menjadi saksi. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Termasuk di surat beberapa surat yang lain ya, itu ada istilahnya respon dari kita yang membaca ataupun yang mendengar. Ya, seperti surat Al-Qiyamah. Ya. Apa bunyinya surah Al-Qiyamah itu di ujung ayatnya? Ada yang hafal surah Al-Qiyamah yang ujungnya? Ya, nah, ini kita lihat dulu sebentar. Ketika surah Al-Qiyamah dibaca, di ujung ayat itu kita disunnahkan membaca bacaan tertentu. Al-Waqi'ah ya, surah Al-Waqi'ah di ujung. Nah, ayat surah Al-Waqi'ah. Termasuk sabbihis marabbikal a'la. Itu kita disunahkan baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Nah, subhana rabbiyal a'la. Nah. Tapi kalau di surat Al-A'la, ada yang ujung ayatnya apa surah Al-A'la di ujung ayat? Hah? Suhufi Ibrahim wa Musa. Biasanya apa yang dibaca? Alaihis salam atau alaihimas salam. Saya terus terang saja belum menemukan ya riwayat atau hadis yang bicara tentang menjawab suhufi Ibrahim wa Musa dengan jawaban alaihi salam atau alaihi salam. Ya, belum nemu. Entah Allah alam di mana itu, tapi saya tidak menemukan sampai sekarang. Yang ada ketika baca ayat pertamanya sabbihis marabbikal a'la, maka kita baca subhana rabbiyal a'la. Nah, itu ya. Nah, kalau yang ayat-ayat yang lain itu juga sama ya, seperti surat Al-Waqi'ah tadi atau Al-Qiyamah ya. Apa bunyinya saya lupa. Itu juga kita baca subhanaka fabala, bacaannya itu. Kita menjawab
dan memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena waktu yang sudah habis ya. Barangkali apa perlu ada tanya jawab? Ada yang ingin ditanyakan? Ustaz mau tanya. Ya, paling dekat yang tanya. Silakan. Silakan Pak. 10 ada berapa macam 10 hamba Allah. Kemudian Pak Ustaz, aku ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan aku akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Pertanyaannya adalah Quran surat apa? Oke, yang tadi surat Al-Qiyamah ya. Surat Al-Qiyamah ayat terakhir, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Maka kita jawabnya subhanaka fabala. Nah, gitu ya. Artinya kalau ada misal surat At-Tin aja yang mudah ya. Kalau surat At-Tin ini ketika kita sholat kemudian ada yang menjawab apa nama tadi? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, boleh. Tapi jangan juga kuat nian. Atau ada yang tidak menjawab sama sekali juga tidak masalah. Ya. Karena itu semacam sunnah saja gitu ya. Baik, terkait dengan tadi yang ditanyakan bahwa orang yang akan direndahkan dengan serendah-rendahnya tadi diantaranya di surat di surat ini juga ada. Di surat At-Tin ayat ke-5. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan mereka dalam kondisi yang serendah-rendahnya. Tadi maknanya adalah rendah dalam arti kekuatannya sudah mulai berkurang alias sudah tua, atau yang kedua dia akan dilemparkan ke dalam neraka ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup bersama-sama dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.